Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita mendahului dengan mendengarkan devotion. Tapi sebelum kita mendengarkan devotion, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk hadir dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Dimulai. Nah, di sini saya mengambil ayat devotion yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 9 yang berbunyi, "Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat." Jadi, pelajaran yang kita dapat ambil dari ayat devotion kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan itu menumbuhkan berbagai-bagai pohon di atas dunia ini. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa pohon itu ada yang baik dimakan ataupun ada yang tidak baik untuk kita makan. Dan fungsi pohon-pohon diciptakan di atas dunia ini bukan hanya untuk menghiasi keindahan bumi ini, tetapi dapat berfungsi juga untuk kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Bukan juga hanya kebutuhan hidup kita sebagai manusia, tetapi juga untuk hewan. Jadi demikianlah devotion yang saya bawakan pada pagi hari ini. Kiranya melalui devotion ini kita dapat merasakan bahwa Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan devotion, kiranya Engkau memberkati kami. Dan saat ini kami akan memulakan pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Sempurnakanlah doa kami yang kurang. Terima kasih akan doa kami Tuhan. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan devotion dan pada pagi hari ini kita akan memulaikan pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita memulaikannya, kita sedikit mereview kembali tentang mata pelajaran kita yang telah berlalu, di mana pada minggu yang telah berlalu kita sudah mempelajari tentang apa fungsi sinar matahari untuk tumbuhan, apa fungsi untuk manusia, dan bagaimana apa fungsi untuk tumbuhan. Terlebih untuk fungsi untuk kita sebagai manusia itu, kita dapat memperoleh vitamin D daripada sinar matahari. Tapi sinar matahari yang paling baik untuk kita manusia yaitu matahari pada pagi hari. Dan kita mengetahui bahwa fungsi untuk tumbuh-tumbuhan itu, tumbuh-tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik dan bisa tumbuh-tumbuhan itu bisa menjadi lebih sehat apabila terkena sinar paparan matahari. Nah, itu saja sedikit mereview tentang mata pelajaran kita yang telah berlalu, dan saat sekarang ini kita melangkah ke dalam bab yang selanjutnya dengan judul sistem pernafasan pada hewan. Tetapi pada pagi hari ini kita fokus kepada salah satu hewan tentang bagaimana cara bernapas pada hewan, yaitu anjing. Tetapi sebelum saya melanjutkannya, saya sedikit memberitahukan bahwa hewan yang kita akan pelajari pada bab ini yaitu bagaimana sistem pernafasan pada hewan, dan hewan ini apakah termasuk golongan mamalia atau non-mamalia. Dan kita mempelajari tentang hewan yang bernafas dengan menggunakan paru-paru dan hewan mamalia. Kita perlu ketahui bahwa hewan mamalia itu hidup di dua tempat. Ada yang hidup di air dan ada yang di darat. Dan contoh hewan mamalia yang bernafas dengan paru-paru dan termasuk mamalia itu yang ada di air adalah lumba-lumba. Dan kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini tentang sistem pernafasan pada hewan, dan hewan itu termasuk hewan golongan apa? Apakah dia termasuk golongan mamalia atau non-mamalia? Nah, di sini saya mempunyai alat peraga yaitu anjing, di mana anjing ini dia menggunakan pernafasannya dia bernafas dengan paru-paru, dan
anjing ini termasuk hewan mamalia. Mungkin kita bertanya, apa sih itu hewan mamalia? Hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui anaknya. Seperti anjing. Anjing itu menyusui anaknya. Nah, di sini saya mempunyai alat peraga di mana saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada anjing. Di mana anjing bernafas yang pertama itu anjing menghirup udara atau oksigen masuk melalui hidung. Habis itu udara masuk ke dalam tongue, dan selanjutnya udara masuk ke dalam layuk, dan yang selanjutnya udara itu masuk ke dalam trakea, dan yang selanjutnya itu udara masuk ke dalam lung, dan sesudah masuk ke lung udara masuk ke dalam mode lobe of the lung, dan yang selanjutnya setelah masuk ke dalam mode, udara masuk ke dalam kandal lobe of the lung, dan sesudah masuk ke situ udara masuk ke dalam diafragma, dan sesudah itu hewas menghembuskan atau mengeluarkan oksigen itu bukan lagi oksigen tapi karbon dioksida. Nah, pada hewan darat yang berupa mamalia itu, mereka bernapas berlangsung pada paru-paru mereka. Dan saya sudah menjelaskan prosesnya tadi, tetapi saya akan mengulangi kembali pada prosesnya. Jadi udara pertama kali masuk ke dalam lubang hidung, dan selanjutnya udara masuk ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam paru-paru. Meski begitu, tidak semuanya hewan yang bernapas dengan paru-paru hidup di darat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hewan yang bernapas dengan paru-paru itu bukan hanya hidup di atas darat, tetapi ada juga yang ada di laut, seperti paus, anjing laut, dugong, dan singa laut. Itu merupakan contoh hewan mamalia air yang bernapas menggunakan paru-paru mereka. Dan banyak contoh juga yang masih bernapas di darat, contohnya juga burung, kucing, dan sapi, dan banyak sekali hewan-hewan yang bernapas dengan menggunakan paru-paru mereka. Dan hewan yang ada di laut itu yang bernapas dengan paru-paru mereka itu sekali-kali muncul kepada permukaan untuk mendapatkan oksigen. Jadi hewan yang hidup di dalam air yang menggunakan paru-paru mereka untuk bernafas, mereka sekali-sekali naik ke atas darat untuk mengambil oksigen untuk mereka bisa bertahan hidup di dalam air. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini tentang hewan yang bernapas dengan paru-paru dan hewan yang termasuk hewan mamalia. Jadi pelajaran yang kita dapat ambil pada pelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa kita perlu ketahui bahwa hewan yang menggunakan paru-paru bernapas bukan hanya di atas darat, tetapi ada juga di dalam air. Jadi marilah kita memelihara hewan-hewan itu dengan sebaik-baik mungkin, karena Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola apa yang Tuhan ciptakan di atas dunia ini. Dan sebelum kita menutup kelas kita, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengumumkan bahwa minggu depan kita akan mengikuti ujian di mana
kita akan ujian bab 1 dengan bab 2. Dan Sir juga akan memberikan tugas. Anak-anak diharapkan untuk mencari sebanyak-banyaknya hewan yang bernafas dengan menggunakan paru-paru yang ada di darat dan yang ada di laut, selain yang Sir sudah jelaskan tadi. Dan penilaiannya itu sangat banyak. Siapa yang mendapatkan lebih banyak, itu Sir akan memberikan nilai yang lebih tinggi. Jadi untuk mengakhiri kelas kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengikuti kelas kami pada hari ini. Kiranya ini dapat menjadi pelajaran bagi kami, supaya pelajaran ini juga bisa menjadi bekal masa depan kami. Sempurnakanlah doa kami yang kurang. Terima kasih akan doa Tuhan. Amin. Oke, terima kasih semua. Tuhan memberkati.